Ridho menurut Imam Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah, memiliki nuansa dan penekanan yang khas, meski tetap berakar pada konsep dasar ridho dalam tasawuf. Ajaran beliau lebih banyak diriwayatkan melalui murid-muridnya, seperti Ibnu Athailah As-Sakandari dalam Al-Hikam, dan tradisi tarekat Syadziliyah. Berikut inti konsep ridho, menurut Imam Abu Al-Hasan Asy-Syadzili. 1. Ridho sebagai manifestasi ma'rifah dan tauhid. Ridho adalah buah dari pengenalan mendalam, ma'rifah, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifatnya, kebijaksanaannya, kasih sayangnya, keadilannya, maka hatinya akan otomatis ridho dengan segala keputusannya. Ridho adalah bentuk penyerahan total, taslim, dalam tauhid. Artinya, meyakini sepenuh hati bahwa tidak ada yang berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala yang terjadi adalah atas kehendaknya yang maha bijaksana. 2. Ridho sebagai syarat untuk menerima ilmu laduni dan kasyaf. Imam Syadzili menekankan bahwa ridho adalah syarat dasar bagi seorang salik, penempuh jalan spiritual, untuk menerima ilmu laduni, ilmu yang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terbukanya kasyaf, penglihatan hati. Hati yang tidak ridho, banyak protes, keluh kesah, tidak puas dengan takdir, bagaikan cermin yang kotor, tidak dapat memantulkan cahaya ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qada, dan hadar, adalah pondasi. Ridho yang utama adalah ridho terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi dalam hidup seorang hamba. Ridho ini mencakup penerimaan total terhadap rezeki, banyak atau sedikit, cepat atau lambat, musibah dan ujian, kesehatan, kehilangan, kesulitan, keadaan diri sendiri, fisik, bakat, latar belakang, keadaan orang lain, terutama terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Kuncinya, menerima dengan keyakinan bahwa semua itu adalah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui dan maha penyayang. 4. Ridho sebelum, sesudah, dan saat terjadi. Ridho versi Syadziliyah tidak hanya setelah sesuatu terjadi, tapi juga ridho sebelum terjadi, meyakini dan menerima apapun yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Ridho saat terjadi, tetap tenang dan menerima di saat ujian datang. Ridho setelah terjadi, tidak terus menggerutu atau menyesali apa yang sudah berlalu. 5. Ridho sebagai penghapus rintangan spiritual. Hati yang ridho akan terbebas dari penyakit-penyakit hati seperti hasad, dengki, hubbud dunya, cinta dunia berlebihan, tamak, gelisah, dan putus asa. Kebebasan dari penyakit hati ini membuka jalan bagi cahaya ilahi masuk ke dalam hati. 6. Ridho dan syukur adalah dua sisi mata uang. Ridho terhadap apa yang diberikan, atau tidak diberikan, adalah dasar untuk syukur yang sejati. Syukur yang hanya muncul saat dapat nikmat saja bukanlah syukur yang mendalam. Orang yang ridho akan mudah bersyukur dalam segala keadaan karena melihat semua sebagai karunia, nikmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa kesenangan maupun ujian yang mengandung hikmah. 7. Ridho sebagai gerbang menuju mahabbah. Cinta ilahi. Imam Syadzili menempatkan ridho sebagai jalan atau tangga penting menuju makam mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang ridho adalah hati yang siap mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Praktik dalam tarekat Syadziliyah. Ridho diajarkan melalui zikir, murakabah, meditasi, renungan spiritual, dan pemahaman hikmah. Zikir-zikir seperti El-Aula wa El-Quwata Il-Bil, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Radtu bil Hirabban. Aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku. Sering diamalkan untuk menanamkan sikap ridho. Murid diajari untuk melihat tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu, sehingga timbul keridhoan. Perbedaan nuansa dengan Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali, Ihya, lebih menekankan ridho sebagai puncak dari mahabbah, cinta, dan tawakal, serta menjelaskannya secara sistematis dalam kerangka penyucian jiwa. Asy-Syadzili lebih menekankan ridho sebagai fondasi dan syarat untuk kemajuan spiritual, khususnya dalam menerima ilmu laduni dan mencapai mahabbah, serta sebagai manifestasi langsung dari tauhid dan ma'rifah yang mendalam. Ridho adalah gerbang yang harus dilalui. Kesimpulan utama menurut Imam Asy-Syadzili, ridho adalah keadaan hati yang tulus menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa reserve, yang bersumber dari ma'rifah, pengenalan mendalam, dan tauhid yang murni. Ia bukanlah kepasifan, tetapi penyerahan aktif ke dalam kehendak ilahi. Ridho adalah kunci pembuka bagi rahasia-rahasia spiritual, asrar, ilmu laduni, dan jalan menuju cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahabbah.
Tanpa ridho, hati tertutup dan perjalanan spiritual terhambat. Ridho adalah tanda, al-futuah, kesatriaan spiritual, sejati dalam pandangan tarekat Syadziliyah.